Apa itu mineral kritis? Mineral kritis adalah mineral yang memiliki nilai strategis tinggi bagi perkembangan ekonomi dan teknologi, tetapi pasukannya memiliki mengalami gangguan. Mineral kritis seperti litium, kobalt, nikel, dan logam tanah jarang memiliki peran penting karena menjadi bahan baku utama dalam teknologi energi bersih. Litium, kobalt, dan nikel digunakan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik, sedangkan logam tanah jarang digunakan untuk motor listrik, turbin angin, dan perangkat teknologi modern. Dan selain itu juga sudah digantikan oleh material lain. Pasokan mineral tersebut juga berisiko terganggu sehingga menjadi komoditas yang sangat strategis bagi berbagai negara. Distribusi mineral kritis saat ini masih didominasi oleh beberapa wilayah. Yang pertama Tiongkok. Tiongkok memiliki pendominasi pengolahan mineral sekitar 85% produksi. Yang kedua ada Australia, merupakan produsen utama litium dunia. Yang ketiga Afrika memiliki 30% cadangan mineral kritis global, yaitu khususnya kobalt. Distribusi pasokan tidak merata menjadikan mineral kritis sebagai komoditas strategis dalam persaingan ekonomi dan strategis global. Indonesia memiliki potensi besar sebagai pemasok mineral kritis dunia karena memiliki cadangan yang melimpah dan beragam. Komoditas mineral Indonesia yaitu nikel, kobalt, tembaga, bauksit, timah, logam tanah jarang, mangan, titanium, dan vanadium. Potensi tersebut didukung oleh keberadaan sekitar 28 lokasi mineralisasi di Indonesia yang sebagian besar juga masih belum bisa dieksplorasi secara optimal. Namun, pemanfaatan potensi tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan segi aspek. Yang pertama itu kondisi geologi dan tektonik. Indonesia berada di 3 lempeng, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Kondisi ini juga menyebabkan aktivitas vulkanik yang tinggi, banyak sensor aktif, dan struktur geologi yang kompleks, sehingga lokasi cadangan mineral menjadi lebih sedikit diprediksi. Yang kedua, keterbatasan data dan teknologi eksplorasi, membutuhkan pemetaan geologi yang rinci. Yang kedua, survei geofisika. Yang ketiga, analisis geokimia. Yang keempat, teknologi remote sensing. Selain itu, diperlukan fasilitas laboratorium tingkat tinggi lanjut seperti ICPOS, ICPMS, XRED, SEM, XRF. Teknologi tersebut digunakan untuk memperoleh data mineral yang akurat dan mendukung keberhasilan eksplorasi. Tantangan eksplorasi pengembangan mineral kritis juga menghadapi tantangan dari aspek lingkungan dan regulasi. Dari segi aspek lingkungan, yaitu pyrometalurgi membutuhkan energi yang sangat tinggi. Menurut saya, tingginya konsumsi energi menjadi tingkat keberlanjutan bagi industri mineral, dikembangkan menjadi juga teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang kedua, regulasi dan hilirisasi. Indonesia juga masih menghadapi tantangan, yaitu ketergantungan terhadap teknologi pengolahan asing masih cukup tinggi, sementara sinkronisasi regulasi teknologi nasional perlu diperkuat agar hilirisasi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan nilai tambahan yang maksimal. Sebagai calon lulusan metalurgi, saya memandang peran utama yaitu kontribusi dalam pengembangan teknologi pengolahan mineral dalam negeri dengan meningkatkan kemampuan riset inovasi mineral dan teknologi pengolahan. Ketergantungan Indonesia juga terhadap teknologi asing dapat dikurangi sehingga industri menjadi nasional dan menjadi lebih mandiri dan berdaya asing. Solusi yang untuk menyeimbangkan hilirisasi ini adalah yaitu seorang lulusan metalurgi dapat mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam proses lingkungan. Yang ketiga, mendukung penguatan hilirisasi nasional berbasis inovasi teknologi, serta menerapkan prinsip ESG, Environmental Social Governance, dalam setiap kegiatan industri. Yang terakhir, mengembangkan teknologi daur ulang untuk pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Mineral kritis merupakan kunci utama penting transisi energi terbersih di dunia. Indonesia juga memiliki potensi besar terutama komoditas nikel, kobalt, tembaga, dan logam tanah jarang. Namun, berbagai tantangan seperti kompleksitas geologi, kebutuhan teknologi, eksplorasi dampak lingkungan juga masih perlu diatasi. Oleh karena itu, peran ahli metalurgi sangat penting dalam mencapai industri mineral yang mandiri, berdaya asing, dan berkelanjutan. Sekian dari materi yang sudah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.